Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah. Berjalanlah terus di dalam jalan yang sempit itu, karena lebih baik di jalan sempit bersama Tuhan daripada di jalan lebar tanpa Tuhan. Bertahanlah di dalam penderitaan-penderitaan, karena semua penderitaan di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Sahabatku, mari kita menyatukan hati untuk sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Engkau baik dan sampai selamanya Engkau selalu baik. Kami bersyukur telah menerima anugerah-Mu yang luar biasa serta kekuatan yang memampukan kami untuk bertahan sampai saat ini. Pimpinlah kami untuk selalu berada bersama-Mu dan mempertahankan iman kami sampai akhir hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami mau bersiap-siap untuk bersatu. Berikanlah kami pengajaran firman-Mu yang akan menguatkan roh dan jiwa kami. Berkatilah kami dengan keteguhan hati untuk selalu menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, umur kita terdiri dari setiap hari yang kita lewati di bumi. Ada orang yang diberkati dengan umur yang panjang, namun ada juga yang memiliki umur yang pendek. Umur manusia tidak ada yang mengetahui kecuali Tuhan Sang Pencipta. Jadi kita harus menghargai setiap hari di dalam hidup kita dan menghidupinya seakan-akan ini adalah hari terakhir kehidupan kita di bumi. Cara terbaik untuk menghidupi setiap hari di dalam hidup kita adalah dengan mengeluarkan hal-hal yang baik dari dalam hati kita. Tuhan Yesus berkata demikian dalam Lukas 6 ayat 43-45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hal-hal yang baik dihasilkan dari hati yang baik. Dan hati yang baik adalah hati baru yang diberikan oleh Tuhan di saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Beberapa ciri-ciri hati yang baik adalah Yeskiel 11 ayat 19-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ciri yang pertama yaitu hati yang lembut. Hati yang keras adalah problem terbesar dari bangsa Israel dan juga problem kita. Hati yang keras akan menolak untuk menerima kebenaran sehingga akan menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan. Firaun mengeraskan hatinya meskipun Tuhan telah melakukan 10 tulah di tanah Mesir. Sebagai akibat dari kekerasan hatinya, Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam di Laut Merah saat mengejar bangsa Israel. Ciri yang kedua yaitu hati yang tunduk. Pemberontakan adalah problem besar lainnya yang menjadi sifat dasar manusia. Pemberontakan kepada Allah sama seperti menyatakan bahwa kita tahu yang lebih baik dibandingkan Allah, sehingga kita memilih untuk menjalani kehendak kita sendiri, bukan kehendak Allah. Pemberontakan iblis telah menyebabkan ia dibuang dari sorga dan akan menempati neraka yang kekal. Ciri yang ketiga yaitu hati yang mau berubah.
Meskipun seseorang sudah memiliki hati yang baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, ia harus tetap menjaga hatinya dengan seksama dan terus-menerus terhadap kesombongan dan hal-hal yang jahat. Hati yang baik adalah hati yang mau menerima koreksi yang dilakukan oleh Allah melalui Roh Kudus dan mau berubah menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih, setiap hari di dalam hidup kita, kita harus mengeluarkan hal-hal yang baik dari dalam hati kita. Kita harus mengucapkan perkataan yang baik yang memberkati dan membangun orang lain. Kita harus melakukan perbuatan yang baik sehingga kita memuliakan nama Tuhan yang kita sembah. Kita harus menjalani setiap hari di dalam hidup kita dengan melakukan hal-hal yang berarti, bukan menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Dengan demikian, kita akan menyelesaikan kehidupan kita di bumi ini dengan baik dan bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh tak dapat kami membalas kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Pengorbanan Tuhan Yesus telah memperdamaikan kami dengan-Mu, serta memberikan kami hati yang baru yang didiami oleh Roh-Mu yang kudus. Ajarilah kami dan ingatkanlah kami untuk mempergunakan hari-hari yang kami miliki di bumi ini untuk memuliakan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami percaya bahwa kami adalah alat di tangan-Mu yang Engkau pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup saat teduh kami. Amin.